Ada seorang kadang bertanya kepada saya, Pak Web, ketika seorang putra berkata kontorupo atau kontowarno atau kanthi rupi atau kanthi warni jeneng sira mijilo, siapakah itu yang berkata-kata Pak Web? Mohon dijawab melalui YouTube, karena kemungkinan ada banyak kadang yang belum mengerti dan belum memahami, termasuk saya sendiri. Kira-kira jenengan sama nggak seperti itu ya? Udah paham belum? Siapa sebenarnya yang berkata kontorupo atau kontowarno atau kanthi rupi atau kanthi warni jeneng sira mijilo? Siapa itu yang berkata-kata seperti itu? Udah ngerti belum? Udah paham belum? Ayo menengai. Tak mangan ubi dhisik. Daripada tak takoni wani piro. Yang berkata kontorupo atau kontowarno atau kanthi rupi atau kanthi warni adalah hidup. Kepada siapa? Kepada 4 anasir pembantunya atau rewangi. Berarti kontorupo atau kontowarno atau kanthi rupi atau kanthi warni itu adalah asma sejatinya 4 anasir. Ya. Nah, kalau asma sejatinya hidup, hidup tidak memiliki asma, hidup tidak memiliki, tidak pakai sejati, ya. Hidup tidak memiliki asma dan tidak pakai sejati atau menggunakan sejati. Kalau hidup itu diberi sebutan, maka sebutan bagi hidup adalah roh suci atau ruh kudus. Dia tidak memiliki sebutan, tidak memiliki asma. Asma berarti maksud asale manunggal. Sedangkan sejati arti maksudnya adalah sebenar-benarnya atau sesungguhnya atau sebetulnya. Arti maksud daripada sejati adalah sebenar-benarnya atau sesungguhnya atau sebetulnya. Sedangkan arti maksud dari asma adalah asale manunggal. Jadi 4 anasir pada mulanya adalah satu wujud, tersebut sukma. Berpecah menjadi 4 bagian itu karena menerima tugas dari Maha Suci. 1. Bertugas memfungsikan mata. Satunya lagi bertugas memfungsikan hidung. Satunya lagi bertugas memfungsikan telinga. Dan yang satunya lagi bertugas memfungsikan mulut. Sebab itu satu wujud dipecah atau dibelah menjadi 4 bagian. Tersebut anasir atau 4 anasir. Awal mulanya mereka berempat itu satu wujud, tersebut sukma. Jadi kata asmo itu berarti
mengingatkan mereka berempat bahwasanya dulunya itu satu. Nah, dengan mereka berempat mengingat pada mulanya adalah satu, sehingga mereka berempat ini kemungkinan bertengkar itu sangat kecil. Nah, sedangkan konto rupa atau konto warno atau kanti rupi atau kanti warni itu adalah penyebutan dari Maha Suci bagi setiap sukma pada kala itu. Jadi dulu setelah Maha Suci selesai melakukan penciptaan, maka Maha Suci bermaksud menciptakan satu makhluk lagi sebagai penggambaran dirinya. Nah, sebelum penciptaan ini dimulai, seluruh sukma itu dikumpulkan untuk menyaksikan penciptaannya. Seluruh sukma itu dikumpulkan, termasuk para malaikat-malaikat, para dewa-dewa itu tadi. Nah, setelah seluruh sukma berkumpul menjadi satu, kemudian seluruh sukma ini tadi bersaksi. Ya. Ketika seluruh sukma ini tadi sudah berkumpul, kemudian Maha Suci berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian seluruh sukma atau seluruh ruh tadi menjawab secara serentak, sungguh kami telah bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini kalau dipersingkat, itulah yang dimaksud sebagai asmo sejati. Sedangkan konto rupa, konto warno atau kanti rupi, kanti warni itu ketika Maha Suci hendak memecah untuk kemudian diperintah memasuki wujud manusia sebagai alat atau pirantinya. Semisal contoh, saya mengambil filosofi penciptaan Adam dan Hawa. Jadi Maha Suci menciptakan makhluk terakhir itu hingga 3 kali berturut-turut. Nah, 3 kali berturut-turut. Setelah selesai penciptaan, kemudian Maha Suci bermaksud menciptakan makhluk terakhir sebagai penggambaran dirinya, dan ini dilakukan hingga 3 kali berturut-turut. Nah, disinilah penyebutan konto rupa, konto warno atau kanti rupi, kanti warni bermula. Setelah Maha Suci mengambil tanah liat yang kemudian dicipta menjadi wujud seorang manusia. Lah, kalau ini saya sederhanakan ya, tapi sebenarnya hal ini tidak sesederhana yang saya informasikan. Tapi maksudnya supaya jenengan bisa mudeng ngarepe, bisa klik maksudnya, maka ilustrasinya saya sederhanakan ya. Ilustrasinya saya sederhanakan supaya panjenengan gampang mencernanya. Jadi setelah Maha Suci mengambil tanah, gampangannya gitu ya, mudahnya Maha Suci itu terus tanah ini dikepel, gampangannya gitu, kayak wong nyitak botol. Mudahnya itu seperti itu, kemudian dicipta menjadi wujud manusia. Nah, setelah wujud manusia ini tadi tercipta, nah kalau saya ngambil sampel dari orang nyetak bata, yang membuat bata. Nah, setelah nyetak bata itu ya dipresret, terus dadi botol kan. Lah di tangan itu kan ada yang nempel toh. Ya, tanahnya kan. Lah
Nah, tanah-tanah yang nempel di tangan Maha Suci ini tadi terus diperseret, inilah bahan dasarnya bangsa jin. Ya. Jadi situ perbedaan antara manusia dengan jin itu di situ. Jadi kalau manusia itu apa jenenge sing kasar, nenek jin gue sing halus gampangane. Setelah wujud manusia tercipta, kemudian Tuhan memanggil Sukma. Hai Kontorupa. Nah itu ya. Jadi dia nggak manggil Heru atau He Sukma, itu enggak. Hei Kontorupa. Kemudian diberi tugas, kamu menjaga mata. Langsung muncul sih toh. Padahal tadinya satu wujud ya, satu wujud. Ketika Maha Suci berkata, kamu bertugas, saya beri tugas memfungsikan mata, pecah satu gitu. Nah terus Maha Suci berkata lagi, kamu bertugas memfungsikan hidung, pecah lagi satu. Nah begitu terus sampai ke telinga dan mulut, sehingga satu wujud itu kemudian menjadi 4 bagian yang lebih dikenal sebagai sebutan 4 anasir. Setelah sukma atau ruh dipecah menjadi 4 tugas dan memasuki wujud manusia, barulah Maha Suci mengambil ruhnya sendiri. Aku ambil ruhku sendiri, lalu aku tiupkan untuk menghidupkan wujud. Secara detail tentang ini saya sudah pernah mengungkapnya di video di YouTube ya. Tapi ini simple saja. Saya ngambil simple. Ini penciptaan makhluk terakhir yang pertama. Yang pertama, salah satu setelah penyaksian dari penciptaan makhluk terakhir yang sebagai penggambaran Maha Suci itu sendiri, ada salah satu sukma atau ruh yang tidak setuju karena mengetahui bahan dasar wujudnya dari tanah. Nah, salah satu sukma atau ruh yang tidak menyetujui itu adalah Azazil. Itu yang lebih dikenal dengan istilah musuh abadinya manusia. Singkat punya cerita lagi, setelah wujud makhluk terakhir ini hidup, selang beberapa zaman biyen orang nek tahun ya, tadi ngomongnya piye? Oh, selang beberapa waktu ngono. Oh ya, oke. Selang beberapa waktu Maha Suci ingin dikenal ya. Setelah selesai penciptaan makhluk terakhir sebagai penggambarannya yang lebih dikenal dengan sebutan Adam. Adam itu maksudnya adalah asal dumadi anane manungso. Itu arti makna daripada Adam. Asal dumadi anane manungso. Kalau dibahasakan nasional, dibahasakan NKRI, itu asal kejadian adanya manusia. Maksudnya seperti itu. Nah, setelah selesai, selang beberapa waktu, Maha Suci ingin dikenal oleh semua makhluknya. Tadinya sebenarnya Maha Suci itu masih sebutan loh ya, masih sebutan. Aslinya nggak ada sebutannya aslinya. Nah, tapi untuk agar supaya mudah kita mencernanya, maka saya menggunakan sebutan sebagai Maha Suci. Namun sesungguhnya bukan Maha Suci. Saya sendiri pokoknya nggak ada penyebutan yang layak buat dia, itu
memiliki sebutan berarti bukan dia. Dia itu tidak memiliki sebutan karena tidak ada satupun penyebutan yang layak atau pantas digunakan buat dia. Apalagi nama. Nama sebagus apapun tidak layak dan tidak pantas untuk menamai dia. Tapi untuk memudahkan pencernaan kita semua, maka saya menggunakan istilah Maha Suci. Kemudian Maha Suci ingin dikenal. Nah, gara-gara Maha Suci ingin dikenal inilah semuanya, segalanya, seluruhnya terjadi seperti ini. Ya. Karena dia sendiri, kemudian si Adam ini bisa merasa kesepian, butuh teman, padahal dia sendiri itu. Ya. Ini skenario-nya Maha Suci agar dia itu bisa dikenal oleh seluruh makhluknya. Itu caranya dia sendiri, tekniknya dia sendiri. Nah, jadi si Adam ini tadi atau makhluk terakhir ini dibuat kesepian. Nah, karena kesepian, nah akhirnya dia butuh teman. Nah, karena membutuhkan teman, maka terjadilah komunikasi. Awal komunikasi antara makhluk dengan Tuhannya. Ya, gara-gara merasa kesepian, kemudian terjadi sebuah komunikasi antara Adam dengan Tuhan. Katakanlah seperti itu, atau sama dengan Maha Suci. Dan ketika itu belum ada bahasa seperti itu, belum ada suara. Manusia itu bisa bersuara, tapi pembicaraannya itu enggak begini gitu loh, enggak begini. Jadi kesadaran yang digunakan itu kesadaran. Gitu. Jadi enggak ada kata-kata, enggak ada bahasa, itu enggak ada pada zaman itu. Lah terus komunikasinya menggunakan apa? Kesadaran. Jadi ketika itu Adam duduk di tepi sendang. Duduk di tepi sendang, kemudian dia meneteskan air mata ketika melihat makhluk-makhluk lain itu berpasang-pasangan. Dengan begitu Maha Suci langsung maksud gitu loh. Ya langsung maksud, langsung paham, langsung ngerti. Nah, atas dasar itu kemudian Maha Suci atas kerelaan atau atas izin si Adam itu sendiri mengambil satu tulang rusuknya untuk dicipta menjadi wujud makhluk terakhir yang kedua setelah penciptaan Adam. Jadi penciptaan Adam itu tadi proses yang pertama loh ya. Jadi Maha Suci itu menciptakan makhluk terakhir itu 3 kali. Pertama adalah Adam, kedua adalah Siti Hawa, dan yang ketiga adalah anak-anaknya Adam dan Hawa. Jadi 3 kali. Dan tiga makhluk terakhir ini bahannya beda-beda. Bahannya itu nggak sama ya, bahan dasarnya tidak sama. Dengan izin Adam, kemudian Maha Suci mengambil satu tulang rusuknya, tulang rusuk Adam, yang kemudian dicipta menjadi wujud Siti Hawa sebagai teman Adam. Setelah tulang rusuk dicipta menjadi wujud makhluk terakhir kedua, sama seperti pada awalnya. Nah, kemudian Tuhan berkata, ya kok koyono ora pantes ngomong berfirman deh. Tuhan berfirman. Tapi jenengan mudeng ora karepe firman, berkata. Tuhan berfirman, hai Kandi Rupi. Nah, nggak tercipta ya. Hai Kandi Rupi mendekat. Nah, kemudian sukma yang disebut sebagai Kandi Rupi yang hendak memasuki makhluk terakhir kedua yang berjenis kelamin perempuan ini dipecah lagi menjadi 4. Sama prosesnya seperti ketika Maha Suci menciptakan Adam. Hanya saja bahan dasar
wujudnya yang berbeda. Kalau Adam bahan dasar wujudnya dari tanah, sedangkan Siti Hawa bahan dasar wujudnya adalah tulang rusuk. Maka dari itu perempuan itu sulit. Kenapa? Kalau tulang rusuk kan bengkok, ya. Diluruskan nggak bisa, dipaksa patah, bengkok tulang. Ya, kalau besi bengkok diluruskan bisa, ini tulang. Diluruskan, dipaksa diluruskan, patah. Itulah kaum wanita. Nah terus piye Pak Web? Nggak usah diapa-apain, letakkan dia di posisinya, maka akan nampak indah. Setelah penciptaan makhluk terakhir yang kedua selesai, ya jane nggak enak apa-apa pada waktu itu. Adam melihat kelaminnya Siti Hawa, ya ora ana apa-apa. Siti Hawa melihat kelaminnya Adam, ya ora masalah. Loro-lorone gondal gandul bareng, sing wedok ya gondal gandul dodone, sing lanang gondal gandul manuke. Itu ndak ada masalah awalnya, gitu loh. Orang apa-apa, yang saya ingin jajal ngono, langsung puing, ngono. Enggak dulu enggak. Bikin goblok ya. Kembali kepada keinginan Tuhan yang ingin dikenal. Gara-gara Tuhan berkeinginan dikenal, nah, ya ndelala, ono macan, ono babi, ono jaran, tumpak-tumpakan, ditiru oleh Adam. Nah, jebule enak, penak, ora enak penak, jebule enak nek panganan. Melihat kuda, melihat kerbau, melihat babi, melihat anjing, melihat harimau, melihat burung-burung, tumpak-tumpakan, akhirnya ditiru Adam. Awalnya seperti itu. Jadi orang dikongkon Gusti Allah, ndak diperintah sama Maha Suci, tumpah ono kae, enggak. Adam niru makhluk-makhluk lain yang melakukan tumpak-tumpakan. Iya bener ya. Nah, dirasa kepenak jadi kebiasaan, dan kembali lagi dari keinginan Maha Suci yang ingin dikenal, buncitlah perut Siti Hawa. Tapi sebelum proses itu, kalau harus diperdetil lagi seperti ini. Gara-gara Maha Suci ingin dikenal, kemudian selang beberapa waktu Maha Suci menitipkan kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada Adam. Selang beberapa waktu kemudian Maha Suci menitipkan kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada Siti Hawa. Dan selang beberapa waktu kemudian Maha Suci menggerakkan kesadaran rasa cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan Siti Hawa melalui atraksi makhluk-makhluk lain. Kemudian Maha Suci menggerakkan kesadaran rasa cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan Siti Hawa melalui atraksi makhluk-makhluk lain. Dan terciptalah makhluk terakhir yang ketiga tersebut sebagai anak-anak Adam dan Hawa. Sama prosesnya. Ketika dua kesadaran rasa cinta kasih sayang ini bertemu atas kehendak Maha Suci, kemudian Maha Suci berkata apa berfirman? Sampean senang berfirman apa senang berkata?
manut aku. Kemudian Maha Suci berkata, hai Kontawarna. Nah, prosesnya sama. Kemudian yang selanjutnya berjenis kelamin perempuan, Tuhan juga melakukan hal yang sama. Hei Kandiwarni. Nah, bermula dari sinilah penyebutan Kontarupa, Kontawarna, dan Kantirupi, Kantiwarni. Jadi Kontarupa, Kontawarna, Kantiwarni, dan Kantirupi adalah asmonya sukma atau 4 anasir ketika manunggal. Jadi kesimpulannya, ketika kita bersabda Kontarupa jeneng sira mijila, harusnya 4 anasir ini dalam sikon sudah manunggal. Kalau 4 anasirnya tidak dalam sikon manunggal, Kontawarna jeneng sira mijila ping 1.000.000 sing metu entut tidak mahanani. Nggak toleh-toleh sing sitok toleh mutmainai. Hah? Alu amai? Hi? Amarai non. Nah piye? Semaur dewe-dewe. Sebab karena itu bagi yang belum manekung palungguh pambuka penting. Untuk yang sudah selesai manekung palungguh jati penting, agar supaya ketika bersabda Kontarupa jeneng sira mijila, mereka berempat itu sudah manunggal. Jadi enggak rebutan pendengaran. Jadi bukan cuma amarah yang mendengar, yang memfungsikan telinga itu kan amarah. Jadi ketika kita bersabda Kontarupa jeneng sira mijila, yang dengar itu cuma amarah, yang lainnya kagak denger. Makanya semedinya itu penuh keinginan-keinginan amarga amarah. Nah, ya kalau keinginannya itu keinginan logika, masuk akal, nyata. Keinginan-keinginan hayal mana? Orang no nyata nih. Jadi mumet tok. Lawang sing mijil iku mung amarah tok. Sing telu ora melu mijil. Itu pentingnya palungguh pambuka bagi yang belum manekung dan palungguh jati bagi yang sudah manekung. Agar supaya ketika mijil menyebut asmo sejatinya dan berkehendak jeneng sira mijila, kuwi 4 anasirnya manunggal. Tadi serentak mijil temenanan. Mijil maksudnya miji, menjadi satu. Menjadi satu dengan siapa? Menjadi satu dengan hidup. Kemanunggalan mereka berempat menjadi satu dengan hidup. Jeneng sira mijila, mijil, miji, maksudnya miji itu menyatu dengan hidup. Panjenengan ingsun kagungan karso, maksudnya aku dan engkau akan berkehendak. Jadi hidup tidak bisa berkehendak tanpa 4 anasir. Begitu juga sebaliknya, 4 anasir tidak bisa berkehendak tanpa hidup. Kalau mereka tidak menyatu, tidak jadi satu kesatuan. Sekarang gini, saya kasih penggambaran. Saya kasih penggambaran, katakanlah mutmainah, untuk mutmainah terkait saudara kita yang tersebut mutmainah. Mutmainah adalah salah sukma yang bertugas memfungsikan mata. Ya. Nonton layar tancap, nonton layar tancap. Layar tancapnya 1 kilo di sana. Jaraknya antara saya dengan layar tancap, ngerti layar tancap enggak jenengan?
gratis di lapangan itu. Ya, jarak antara saya dengan layar tancap itu 1 kilo. Orang cetha atau motone. Sefungsi-fungsinya mata kita kan tidak bisa jelas melihat layar tancap sejauh 1 kilo. Apa meneh suarane? Ya. Nah, kalau mutmainah ini tadi tidak bersatu dengan hidup, ya tetap di sini tidak ada yang bisa dilakukan. Ya tolak, gini tok. Opo kang? Tidak akan bisa bergerak mendekati layar tancap supaya bisa dilihat dengan jelas dan bisa mendengarkan suaranya. Yang melakukan tubuh kita bergerak mendekati layar tancap agar supaya yang kita saksikan itu lebih jelas, suaranya juga cetok, itu hidup. Jadi harus kerjasama ini. Gitu. Atau contoh lain makan. Ya. Yang memfungsikan mulut adalah supi ya. Perut kita lapar nih ya. Ini kalau 4 anasir tidak dalam keadaan manunggal dan belum bersatu dengan hidup, mulut kita lapar perut kita lapar ya. Yang bisa melakukan agar perut menjadi kenyang itu kan mulut. Mulutnya melompong, ono segun, ono melompong. Tidak akan bergerak mendekati nasi, kemudian mengambil nasi. Tidak akan. Ya mau kecap tok, roh sate kecap tok, enggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak menyatu dengan hidup. Bisanya berusaha mencari nasi, mendekati nasi dan bla blanya itu karena bersatu dengan hidup. Itu maksud daripada mijilo. Dari sini kita bisa menarik benang merahnya. Kalau 4 anasir tidak dalam keadaan manunggal dan tidak bersatu dengan hidup, apa yang akan terjadi? Sing miji itu siapa? Yang menjadi satu itu siapa? Nah, terus yang melakukan, yang berbuat siapa? Ah, inilah yang disebut karma. Oke. Kerekam enggak? Bahan dasarnya Adam, tanah. Bahan dasarnya Siti Hawa, tulang rusuk. Lah kalau bahan dasarnya anak cucu Adam, termasuk kita semua apa? Kesadaran rasa cinta kasih sayang. Nah, kalau kita sampai bergerak dan bergerik tanpa kesadaran rasa cinta kasih sayang, berarti kita apa? Kehilangan identitas jati diri pribadi, bro. Dan jika kejadian gerak dan gerik tanpa dilandasi, tanpa didasari identitas jati diri pribadi yang sebenarnya, lakui sing dimaksud dosa atau luput. Apa yang saya informasikan ini bisa saya gambarkan. Bisa saya gambarkan. Apa yang sudah saya informasikan itu kan tentang ya. Tentang 4 sesuatu. Tentang 4 sesuatu.
wujud, sukma, hidup dan maha hidup. Nah, tentang ini bisa saya gambarkan sebuah kereta kencana. Apa itu kereta kencana? Kereta kencana itu kendaraannya raja. Kereta kencana adalah kendaraan raja, kendaraan termewah di wilayahnya masing-masing. Jadi setiap raja itu memiliki kendaraan mewah. Nah, kemewahannya itu diukur dari daerahnya masing-masing. Wujud kita itu penggambaran daripada keretanya, ya, penggambaran dari kereta kencana tersebut. Sedangkan aksesoris keindahan kereta kencana adalah baju kita, celana kita, topi kita, kacamata kita, arloji kita, sandal kita, dan bla bla kita. Itu adalah aksesoris kereta kencana yang menjadikan kereta kencana itu nampak indah dan mewah. Kendaraan mewah seorang raja tersebut, kereta kencana, itu pasti ditarik oleh 4 kuda. Karena apa? Karena tidak boleh ada kendaraan lain yang bisa lebih cepat bergeraknya dibanding kereta kencana. Karena kereta kencana adalah kendaraan sang raja. Jadi kalau dia berlalu harus lebih cepat dari kendaraan-kendaraan lain, dari kereta-kereta yang lain. Sebab karena itu ditarik oleh 4 kuda. Dan 4 kuda ini adalah penggambaran dari 4 anasir kita. Serta 1 kusir yang sangat ahli. Kalau tidak ahli, tidak mungkin diberi tugas oleh sang raja mengendarai kereta kencana. Karena kalau tidak ahli pasti keselamatan sang raja akan terancam. Sebab itu kusir dipilih dari sekian banyak kusir yang terbaik, terhebat. Dan kusir ini penggambaran sebagai hidup kita. Itu adalah penggambaran dari kereta kencana. Lalu yang ada di dalam kereta kencana itu siapa? Raja. Dan raja ini penggambaran sebagai maha suci. Nah, kalau sudah seperti itu, ada nggak yang berpisah? Cowok dekap ya kan? Satu tempat. Nah, sekarang mari kita merenung. Andai kata 4 kuda ini tidak sejalan, apa yang akan terjadi pada kereta itu? Apa yang akan terjadi pada kereta itu? Kalau kusirnya bisa lompat, apalagi rajanya, pati-pati dirajaake, itu sudah pasti kanuragannya tinggi, ilmunya tinggi, ya enggak? Begitu menyaksikan keretanya oleng, dene iso ngilang ping, gampangane ngono ta. Nah, karena kusirnya adalah kusir yang sangat ahli, pasti dia tahu teknik-teknik untuk melompat dari kereta yang oleng. Tapi bagaimana dengan keretanya? Acur mereka dewe-dewe, bane rono sih, rono. Itu resikonya ada pada tubuh kita, pada diri kita, pada wujud kita, jika 4 anasir ini tidak manunggal dan tidak menyatu dengan hidup. Tidak menyatu dengan hidup, sama halnya 4 kuda ini tidak patuh dengan kendali sang kusir. Gitu.
semuanya itu hanya dapat dinyatakan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Selain itu tidak bisa. Karena apa? Karena bukan ranahnya. Nah, ranah kita adalah ranah kesadaran rasa cinta kasih sayang, bukan ranah tulang, bukan ranah tanah. Sedangkan kesadaran rasa cinta kasih sayang itu hanya dapat dikaji dengan hidup. Jadi hanya hidup yang bisa mengkaji. Selain hidup tidak bisa. Bukan kuasanya, bukan haknya. Yang punya hak di situ, yang punya kuasa di situ adalah hidup. Jadi kalau kita mengkaji tentang apa yang sudah saya informasikan, tidak menggunakan hidup, tidak bisa. Menggunakan ilmu 4 anasir lebih sakti. Menggunakan otak 4 anasir lebih cerdas. Karena apa? Karena dia esensi kesaktian maha suci. Jadi hanya ada satu yang bisa kita gunakan untuk mengkaji kesadaran rasa cinta kasih sayang, yaitu hidup. Lah hidup apa? Hidup adalah manunggaling kawula Gusti, bersatunya sukma dan ruh. Itu maksud daripada mijil atau miji. Ketika 4 anasir yang sudah manunggal tersebut sukma, yang kemudian menyatu dengan hidup, lah ini yang disebut hidup, yang disebut hidup. Atau guru sejati. Jadi ruh Tuhan tanpa 4 anasir tidak bisa disebut hidup. Kesimpulannya, nah kalau sudah seperti itu penjelasannya, berarti tidak ruh Tuhan, berarti ruh Tuhan atau Roh Kudus atau Roh Suci tidak bisa disebut Roh Suci, tidak bisa disebut Roh Kudus, tidak bisa disebut hidup jika tanpa 4 anasir. Itu maksud daripada atau tujuan daripada manunggaling kawula Gusti. Gitu. Nah, kalau mereka berlima ini tadi tidak sepakat, tidak bersatu, tidak bisa menjalankan kereta kencana. Nah, kalau kereta kencananya tidak bisa dijalankan, berarti sang empunya yang harus ada di dalam kereta kencana itu ya tidak bisa jalan-jalan. Nah, kalau sang empunya tidak bisa jalan-jalan, tidak ada pengetahuan, tidak ada pemahaman, tidak ada pengertian. Nah, kalau sudah tidak ada pengetahuan, tidak ada pemahaman, tidak ada pengertian, kembali ke masa lalu, kembali pada zamannya Adam. Jadi sangat luar biasa. Hanya saja kembalinya ke masa lalu itu tadi dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang apa enggak. Nah, kalau tidak dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang, bingung ngomong apa. Masalah ketika Adam berkomunikasi dengan Maha Suci itu enggak pakai kata-kata, enggak pakai bahasa. Ngomong apa? Plonga, plongo, plonga, plongo. Bahasa Piompong. Itu tadi jawaban daripada sebuah pertanyaan, siapa yang berkata-kata kontorupo atau kontowarno, kanthi rupi atau kanthi warni, jeneng siro mijilo. Itu adalah hidup. Yang berkata-kata itu adalah hidup. Dan
sesungguhnya yang bicara ini hidup, ini bukan 4 anasir yang bicara ini loh. Yang menjadikan saya bisa bicara ini tadi, ini adalah hidup. Nah, suaranya anasir. Jadi kerjasama mereka, atas kerjasama mereka. Nah, kalau tidak kerjasama, tidak bisa terjadi. Maksud hati berbicara, ning ora ono suarane kalau tidak kerjasama, gitu lah, katakanlah seperti itu. Jadi manunggaling kawula Gusti itu tidak ada yang melebihi dari itu. Karena apa? Karena ketika seorang makhluk yang diciptakan terakhir sebagai penggambaran Maha Suci itu sendiri, kawula lan Gustine manunggal, itu sudah dia, ada dia di dalamnya. Saya gambarkan kereta kencana tadi loh. Saya gambarkan kereta kencana tadi. Berarti ada dia di dalamnya. Nah, kalau ada dia di dalamnya, oh, ya nggak enak, mustahil lah. Siang bisa aku jadikan malam, malam bisa aku jadikan siang. Kalau ada dia di dalamnya. Tapi kalau tidak ada dia di dalamnya, mumet tok. Nah, kalau seperti itu, sesungguhnya apa yang kita lakukan ini adalah penggenapan firman daripada Maha Suci itu sendiri. Apa yang kita lakukan, yang kita pelajari, yang kita kaji ini adalah menggenapi atau penggenapan firman Maha Suci itu sendiri. Jadi aslinya bukan kehendak kita, dekne dewi yang nyetir. Dia sendiri yang melakukan. Kalau bukan ini, nah itu baru kita. Kalau bukan tentang pengkajian kesadaran rasa cinta kasih sayang dengan wahyu pancagaib, bukan dia. Itu adalah perpecahan atau perpisahan antara dia. Dari yang ada hanya kekacauan. Tidak akan ada, tidak akan tercipta yang namanya kebaikan. Tidak akan tercipta. Karena apa? Karena bukan dia. Oke. Jadi ketika panjenengan melakukan palungguh pambuka atau palungguh jati, disadari sing temenanan supaya patang anasire jenengan, sedulur papatnya jenengan itu nunggal. Kalau 4 anasir atau sedulur papat panjenengan ini sudah nunggal, ketika panjenengan bersabda konto rupo atau konto warno atau kanti rupi atau kanti warni jeneng siromi jilo, panjenengan ingsun kagungan karso jeneng siromi jilo, dia langsung nunggal dengan hidup. Panjenengan ingsun kagungan karso mahanani. Jadi terjadilah. Biasanya tidak terjadi, ya salah satu yang nunggal. Mereka berempat belum nunggal, diperintah suruh bersatu dengan hidup. Ya sing bersatu yang denger tok toh, yang 3 kan enggak denger, enggak ikut bersatu. Ya masalah. Dicokot nyamuk ya jengkel ngono. Namanya juga amarah. Seperti itu. Nah, terus kenapa ketika di penyelesaiannya harus melakukan palungguh panutup? Pentingnya palungguh panutup jika kita 24 jam full dalam keadaan manunggal jati. Waduh bro, bahaya.
terbiasa. Kita belum terbiasa bijaksana. Kalau sampai melakukan yang tidak bijaksana terjadi, pasti masalah kan? Pasti masalah. Itu pentingnya palungguh panutup. Dengan palungguh panutup, mereka berempat kembali ke tempatnya masing-masing dengan tugasnya masing-masing, sehingganya tidak membahayakan. Sampai kapan Pak Web? Sampai kita tercerahkan. Kalau kita sudah tercerahkan, sudah pasti kebijaksanaan itu akan menjadi gerak dan gerik kita. Nah, kono manunggal jati 24 jam sehari semalam, no way, tidak ada masalah. Karena apa? Karena bijaksana, sudah bijaksana. Mana tahu, ngerti, paham mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang baik, mana yang buruk, tahu. Oh ini buruk, tidak dilakukan. Oh ini baik, dilakukan. Nah kalau belum tercerahkan dalam keadaan manunggal jati 24 jam full, wala masalah tok jadinya. Karena apa? Karena dia tidak peduli. Tidak peduli, dia kan nggak punya resiko. Jadi tidak peduli dengan resiko apapun yang akan dialami oleh raga. Yang dia nggak tahu resiko. Sekarang udah klik ya. Nambah. Lah terus Pak Web, yang membaca kunci itu siapa Pak Web? Ayo kira-kira ngono pernah ning pikirannya. Yang membaca kunci, yang membaca paweling, yang melakukan gerakan patrap kunci, yang melakukan gerakan patrap paweling, itu siapa? Tetap hidup. Kenapa hidup melakukan? Hidup sedang berusaha menyadarkan mutmainah. Kunci kuwi kan hakikatnya mutmainah. Paweling hakikatnya aluama. Jadi ketika hidup membaca kunci, berarti dia sedang menggugah kesadaran rasa cinta kasih sayangnya mutmainah. Ketika hidup membaca bacaan paweling, berarti hidup sedang menggugah kesadaran rasa cinta kasih sayangnya aluama. Ketika hidup menyebut asmo, dia sedang menggugah kesadaran rasa cinta kasih sayang amarah. Ketika hidup bersabda mijil, dia sedang berusaha. Makna ono dhewe mosok kapal-kapal awit biyen. Jadi apa yang sedang kita kaji itu sebenarnya wow, keren banget bro, luar biasa ya, luar biasa. Karena apa? Karena sesungguhnya kita sedang mengkaji Maha Suci itu sendiri. Kan wong kabeh dekne yo. Berarti bukan 4 anasir. Memangnya bisa 4 anasir? Ketika Maha Suci berfirman, "Hai Kondorupa, kamu saya beri tugas memfungsikan mata, kamu saya beri tugas memfungsikan telinga, kamu saya beri tugas memfungsikan hidung, kamu saya beri tugas memfungsikan mulut." Masuk ke tempatnya masing-masing. Ketika pada waktu itu tubuh manusia itu tetap kayak patung, gak iso apa-apa. Tidak ubahnya patung tanah, tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun ada 4 esensi kesaktian Maha Suci ada di dalamnya. Gitu. Nah setelah Maha Suci aku ambil rohku sendiri, lalu aku tiup, nembe iso kruget, bisa bergerak dan lain sebagainya. Artinya
yang membaca kunci, yang melakukan patrap kunci, membaca paweling, melakukan patrap paweling, menyebut asmo micil singgir, itu bukan 4 anasir, tapi hidup itu sendiri yang sedang berusaha menggugah kesadaran rasa cinta kasih sayang mereka berempat. Itu luar biasa kalau difilmkan. Kalau difilmkan. Luar biasa. Jadi apa yang sedang kita kaji itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, yang selama peradaban dunia itu baru memasuki zaman modern adanya pelajarannya. Bermula dari beliau Romo Semono Sastro Hadijoyo. Sebelum beliau ditutupi, disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Penggambarannya adalah kereta kencana, dan kereta kencana itu adalah kendaraan seorang raja. Jadi orang sudra, orang awam, rakyat itu tidak boleh mempelajari kalau dulu. Nggak boleh. Kualat katanya. Ora ilok. Nggak boleh. Dan berkat serta berkah perjuangan Romo Semono Sastro Hadijoyo, seluruh manusia hidup bisa mempelajari sesuatu yang sangat luar biasa ini. Matur nuwun. Jadi dulu yang mempelajari cuma raja-raja tok. Dan pelajaran ini sejak awal kejadian manusia. Jadi bukan pelajaran baru aslinya. Bukan pelajaran baru. Sejak awal penciptaan Adam, pelajaran ini. Hanya saja di zamannya Adam itu tidak pakai kata-kata, tidak pakai bahasa, tidak pakai suara, tapi murni menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Tapi anak cucunya mengalami kesulitan-kesulitan, sehingganya sesuai kemajuan zaman, kemodernan era-era kehidupan, dipermudah nganti ono prakteke patrap, nganti ono bacaane. Itu caranya Maha Suci mempermudah kita. Itu bisa kita ambil dari sejarah beliau Romo Semono Sastro Hadijoyo. Jadi ketika beliau menerima wahyu Eko Buwono, kuwi hanya sekuntum bunga, Mas. Ora ono patrap kunci, Pak. Enggak enek bacaan Gusti Ingkang Maha Suci kula. Ora enek. Beliau bertapa di Gua Hiro. Kok Gua Hiro? Gua Singabarong. Beliau bertapa 3 tahun di Gua Singabarong. Hanya mendapatkan sekuntum bunga Wijaya Kusuma. Enggak dapat apa-apa. Kecewa beliau. Saya bertapa sampai kedua lubang hidung saya dijadikan rumah sama kelabang lipan. Oleh kok koyo ngene iki tok kanggo apa iki? Bingung beliau. Kecewa beliau. Ya. Tapi bentuk kekecewaannya, bentuk kebingungannya itu bukan bingungnya pikir hati sawat, bukan, tapi kesadaran. Dan di situ Maha Suci mudeng. Untuk menguraikannya kamu harus laku. Sehingganya satu persatu lembaran bunga Wijaya Kusuma itu tadi terungkap menjadi kunci, pauling, asmo, micil, lan singgir plus patrape. Dan itu sejarahnya sangat panjang, Mas. Panjang banget dan rumit. Beliau tidak, keberhasilan beliau mengungkap itu enggak begitu terungkap langsung komplit. Gusti Ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge nyirnakake tumindak ingkang luput. Ndak begitu. Sebait demi sebait.
Gusti ingkang Maha Suci. Beberapa tahun kemudian baru dapat lagi kula gitu Mas. Awake dhewe penak. Seayat demi seayat. Nggak sekaligus, ya, sampai tersebut menjadi wahyu panca gaib. Wahyu arti maksudnya adalah pemberian langsung dari Maha Suci. Panca itu 5, gaib itu roh. Wahyu panca gaib berarti 5 roh pemberian Maha Suci secara langsung, yaitu 4 anasir dan hidup kepada wujud raga kita. Ya, model kaya ngene wae didelik-delik kawit biyen. Diancam lagi siapa yang mempelajari kalau bukan Raja Kualat. Kebendu. Maka mau. Padahal yang mempunyai 5 roh itu bukan cuma raja, seluruh manusia hidup itu punya 5 roh di dalamnya, punya wahyu panca gaib. Jadi nggak ada alasan untuk kualat itu. Sepertinya kadangan kita malam ini cukup nih, dan kita sambung kali lain dengan tema dan menu yang berbeda. Motivasi saya untuk poro kadang yang sedang menekung tetap 2 lembar kertas yang saya tulis dan saya tempelkan di dinding belakang saya. Sedangkan motivasi untuk kadang yang tidak sedang menekung, terus pergiat latihan patrap samadhi manunggal jati. Semakin giat panjenengan melakukannya, semakin dalam dan semakin dekat panjenengan dengan dia. Dia siapa? Wis sembuh ngoro dhewe. There's no place left to hide. Well, memory and from the end. Tonight, 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 there's nothing left to dream. And this broken lullaby is all that's left to sing. I keep waiting for you, I can't make it without you next to me. Oh no, no, no. Tonight, 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 I opened up my eyes. Tonight, tonight, tonight,